Bab 4031, Pesta Tujuh Rumah akan segera berakhir. Sangat bagus, kata Ye Chen Feng saat sedikit kekaguman melintas di matanya. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa bukan kebetulan Duan Lingtian begitu luar biasa di usia yang begitu muda. Biasanya, keajaiban muda itu arogan, dan mereka meremehkan siapapun yang mereka anggap lebih lemah dari mereka. Namun, Duan Lingtian berbeda. Dia tidak memandang rendah mereka yang lebih lemah dan bahkan berpikir bahwa dia bisa belajar dari mereka. Ini sangat cerdas. Lagi pula, bahkan jika seseorang kuat, itu tidak berarti bahwa seseorang itu tanpa cacat. Sebaliknya, bukan berarti yang lemah tidak memiliki kekuatan sendiri. Seseorang pasti bisa belajar satu atau dua hal. Ketika orang-orang dari Yang Murni tiba di tempat tinggal sementara mereka, bukannya kembali ke rumah kayunya, Zhen Pingfan mencari Duan Lingtian. Penatua Zhen, ada apa? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Namun, dia tahu bahwa Zhen Pingfan kemungkinan datang untuk mengingatkannya seperti yang dilakukan Ye Chen Feng. Seperti yang diharapkan, Zhen Pingfan sangat serius ketika dia memberitahu Duan Lingtian untuk tidak merasa tertekan tentang peringkat di 3 besar dan itu cukup baik untuk peringkat di 10 besar. Tanda seru, Penatua Zhen, jangan khawatir. Saya menyadari batas saya, kata Duan Lingtian sambil tersenyum, saya tidak akan bertindak gegabah, dan saya pasti akan berada di peringkat 10 besar setidaknya untuk sekte Yang Murni. Zhen Pingfan mengangguk sedikit. Sebelumnya, dia khawatir Duan Lingtian akan menekan dirinya sendiri untuk menempati peringkat 3 besar. Selain itu, jika Duan Lingtian terlalu memaksakan diri dan terluka karena tekanan yang luar biasa, dia juga khawatir itu akan mempengaruhi peluang Duan Lingtian untuk masuk 10 besar. Namun, dia merasa nyaman setelah mendengarkan Duan Lingtian. Dia tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian karena dia akrab dengan kepribadian Duan Lingtian. Selama pesta 7 rumah sebelumnya, ada seorang peserta yang lebih kuat dari Zhen Pingfan yang menurut banyak orang memiliki peluang tinggi untuk masuk 10 besar. Namun, karena tekadnya untuk berada di peringkat 3 besar, dia terluka parah, menyebabkan dia tidak dapat menempati peringkat 10 besar. Pada akhirnya, karena luka-lukanya, dia dikalahkan oleh Zhen Pingfan meskipun dia akan mampu mengalahkan Zhen Pingfan dalam 10 gerakan jika dia tidak terluka. Karena alasan inilah Zhen Pingfan berbicara dengan Duan Lingtian. Dia khawatir Duan Lingtian akan mengacaukan peluangnya untuk masuk peringkat 10 besar jika Duan Lingtian terlalu terobsesi dengan peringkat di 3 besar. Meskipun merasa nyaman, Zhen Pingfan memberitahu Duan Lingtian tentang apa yang terjadi di masa lalu dan mengingatkan Duan Lingtian untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan orang itu. Duan Lingtian merasa agak terdiam. Apakah saya meyakinkan Anda untuk apa-apa sebelumnya? Setelah Zhen Pingfan pergi, Duan Lingtian duduk di tempat tidurnya dan memikirkan 5 peserta yang menarik perhatiannya sejauh ini. Mereka sudah sangat kuat dengan kekuatan yang mereka tunjukkan sejauh ini. Tapi seharusnya tidak sulit bagiku untuk mengalahkan mereka dengan kekuatanku saat ini. Namun, saya tidak tahu apakah mereka masih menahan diri. Misalnya, meskipun Wan Qihong telah menyerang lawannya secara agresif, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Duan Lingtian memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Wan Qihong sejak dia mengalahkan Wan Qihong sebelum Wan Qihong menstabilkan basis kultivasinya di ranah dewa-dewa tingkat lanjut. Karena alasan itu, dia merasa Wan Qihong belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Oh itu benar, artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dan lengkap dilarang selama pesta 7 rumah. Sayang sekali, sebelumnya, aturan pesta 7 rumah secara eksplisit melarang penggunaan artefak surgawi terkemuka dengan jiwa yang tidak lengkap. Karena kelangkaan artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak lengkap, tidak ada yang dikatakan tentang itu. Namun, itu berubah setelah berita tentang pedang surgawi terkemuka Ye Chen Feng dengan jiwa artefak lengkap menyebar ke Seven Mansions. Meskipun selalu ada desas-desus tentang kekuatan tertentu yang memiliki artefak surgawi terkemuka dengan jiwa lengkap di masa lalu, tidak ada yang dikonfirmasi. Sebaliknya, telah dipastikan bahwa Ye Chen Feng memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap bahkan ada saksi. Dengan demikian, aturan yang secara eksplisit melarang penggunaan artefak surgawi terkemuka dengan jiwa lengkap dengan cepat dibuat. Duan Lingtian adalah salah satu pesaing teratas untuk 10 tempat teratas di pesta 7 rumah. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia jika Ye Chen Feng meminjamkannya pedang surgawi terkemuka dengan jiwa artefak yang lengkap. Selain itu,
Karena Duan Lingtian telah memahami pedang Dao, kekuatannya akan meningkat 2 kali lipat setidaknya jika dia menggunakan pedang suci terkemuka dengan jiwa artefak yang lengkap. Mereka cukup teliti. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mulai memikirkan strategi jika dia dicocokkan dengan lawan yang kuat. Meski bukan tidak mungkin, tidak mudah baginya untuk mengalahkan para peserta papan atas. Lagi pula, mereka bukan hanya Lord of Gods tingkat lanjut, tetapi pemahaman mereka tentang hukum tidak kalah dengan miliknya dan bahkan mungkin lebih tinggi darinya. Selain itu, jika mereka adalah penduduk asli alam dewa, dia juga harus mempertimbangkan kekuatan garis keturunan mereka. Aku tidak bisa ceroboh. Aku seharusnya tidak membiarkan pertarungan berlarut-larut, dan aku harus berusaha untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin sebelum mereka habis-habisan. Beberapa hari berlalu hanya dalam sekejap mata, dan tahap kedua dari pertempuran peringkat dimulai lagi. Ke-30 peserta unggulan hanya menjadi penonton pada babak ini. Setelah mendengarkan percakapan beberapa murid muda dari Sekte Yang Murni, Duan Lingtian mengetahui bahwa 3 dari 6 peserta unggulan yang menarik perhatiannya tidak hadir selama tahap kedua. Mereka adalah Luo Yuan dari Sekte Daun Musim Gugur Divine Morning Mansion, Lin Yuan dari Sekte Api Melolong Surga Giok yang Mendalam, dan Wan Qi Hong dari klan Wan Qi dari Eastern Ridge Mansion. Mereka kemungkinan berkultivasi, berharap untuk meningkatkan kekuatan mereka sebelum mereka harus bertarung lagi. Tahap kedua untuk menentukan peringkat diperkirakan memakan waktu hingga setengah bulan, dan bisa juga lebih lama karena ada 72 peserta di tahap kedua. Pada akhirnya, tahap kedua untuk menentukan peringkat memakan waktu 19 hari. Butuh 4 hari lebih lama dari yang diperkirakan untuk menentukan posisi 31 hingga 100. Pada akhir tahap kedua, Ye Yingkai dan Yun Ye Wei dari Sekte Yang Murni mengamankan peringkat mereka masing-masing di tempat ke-36 dan ke-42. Lan Xilin berada di peringkat ke-98. Tidak hanya dia senang dengan hasilnya, tetapi bahkan Lan Zhengming, kakek buyutnya, bangga padanya. Lagi pula, Lan Zhenming sama sekali tidak menyangka dia akan masuk grup ambisius, apalagi peringkat 100 besar. Dia juga tahu bahwa Lan Xilin juga beruntung. Beberapa peserta yang lebih kuat dari Lan Xilin terluka parah. Selain Lan Xilin, ada juga beberapa peserta yang lebih lemah yang berhasil menempati peringkat 100 teratas karena keberuntungan. Meskipun hadiahnya tidak banyak, mereka yang berada di peringkat terbawah dari 100 teratas tetap akan diberi hadiah. Meskipun banyak orang terkejut dengan ini, tidak ada keberatan. Bagaimanapun, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Mungkin, jika ini menyangkut peringkat 30 besar, orang akan protes atau merasa curiga. Setelah akhir tahap kedua, Lin Donglai berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, tahap terakhir untuk menentukan peringkat akan dimulai setelah 11 hari. Harap tetap aman dalam 11 hari mendatang. Izinkan saya mengingatkan semua orang bahwa jika ada orang yang dicurigai melakukan tindakan yang melanggar hukum, Rumah Giok Mendalam memiliki wewenang untuk mendiskualifikasi mereka. Duan Lingtian dan murid-murid muda lainnya sedikit bingung dengan peringatan tiba-tiba Lin Donglai sampai seorang penatua dari Sekte Yang Murni menjelaskan masalah itu kepada mereka. Di masa lalu, sebelum final pesta 7 rumah, ada pembangkit tenaga listrik yang menyerang peserta dari kekuatan lain. Meskipun mereka tidak menyerang secara fisik, mereka melukai jiwa para peserta dengan kesadaran surgawi mereka, mempengaruhi kekuatan peserta lawan dan menang atas peserta mereka sendiri. Zhen Pingfan memandang Duan Lingtian dan yang lainnya dan berkata dengan peringatan, itu sebabnya kalian semua tidak boleh meninggalkan rumah kayu atau jangkauan akomodasi kami dalam beberapa hari mendatang. Bab 4032, babak final untuk menentukan peringkat, betapa kejamnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia mengetahui tentang para peserta yang diserang selama pesta 7 rumah sebelumnya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir selama pesta 7 rumah, dan itu adalah langkah yang berani dan berisiko untuk menyerang para peserta. Namun, berdasarkan betapa pentingnya alam suci rahasia itu, tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa orang yang cukup putus asa untuk mengambil risiko seperti itu. Bagaimanapun, Kaisar Dewa Perantara kemungkinan besar bisa menjadi Kaisar Dewa tingkat lanjut di alam suci rahasia. Saya harus tinggal di rumah kayu saya dalam beberapa hari mendatang. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Awalnya, dia berencana untuk berjalan-jalan karena tidak ada gunanya berkultivasi sekarang. Namun, setelah mendengar tentang masa lalu, dia dengan cepat menolak gagasan itu.
Selain itu, dia tahu dia adalah duri di pihak beberapa kekuatan. Jika dia pergi, itu berarti ada satu pesaing yang lebih sedikit di 10 besar. Yang Qianye, yang juga telah diperingatkan oleh tuannya, menjawab, "Tuan, saya mengerti." Yang Qianye tidak berniat meninggalkan rumah kayunya sejak awal. Tanda seru. Ketika hanya Zhen Pingfan dan Duan Lingtian yang tersisa, Zhen Pingfan berkata lagi, "Duan Lingtian, Anda harus membuat beberapa persiapan terakhir. Jangan lupa bahwa itu cukup baik untuk menempati peringkat 10 besar. Jangan stres sendiri tentang peringkat di 3 besar." "Saya mengerti," kata Duan Lingtian. Dia sama sekali tidak sabar dengan pengingat Zhen Pingfan yang berulang-ulang. Sebaliknya, dia merasa bersyukur. Jelas, Zhen Pingfan memperlakukannya dengan tulus. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mengingat dan membalas kebaikan Zhen Pingfan. 10 hari berlalu dengan damai. Para tetua dari berbagai kekuatan memperingatkan murid-murid muda mereka untuk tidak berkeliaran juga karena insiden masa lalu. Pada hari ke-11, semua orang kembali ke tempat pesta 7 rumah. Karena peserta yang diunggulkan semuanya didampingi oleh sesepuhnya masing-masing, maka keselamatan mereka pun terjamin. Banyak orang datang lebih awal. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia memperhatikan bahwa sebagian besar pasukan sudah tiba. Sebelumnya, tidak banyak orang yang datang lebih awal. Beberapa pasukan memiliki lebih dari satu peserta unggulan. Ini berarti bahwa ada beberapa kekuatan yang murid-murid mudanya gagal masuk peringkat 30 besar. Bagaimanapun, tidak ada gunanya peringkat di 30 besar jika mereka tidak bisa masuk 10 besar. Bagaimanapun, intinya adalah untuk mendapatkan peringkat di 10 besar untuk mendapatkan masuk ke alam suci rahasia. Namun, banyak yang peduli dengan peringkat di 30 besar karena itu akan membawa mereka kejayaan dan prestise, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Sudah menjadi sifat manusia untuk mengejar ketenaran. Pesta 7 rumah adalah platform yang hebat bagi keajaiban muda untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan peringkat mereka akan membuat mereka dihormati dari para tetua dan pasukan mereka masing-masing. Pada gilirannya, itu akan menguntungkan mereka. Sama seperti Penatua Ye. Menurut Penatua Zhen, sekte yang murni baru mulai memperhatikan Penatua Ye dan memberinya lebih banyak sumber daya setelah penampilannya selama pesta 7 rumah. Duan Lingtian mengerti mengapa beberapa keajaiban bertekad untuk peringkat setinggi yang mereka bisa bahkan jika mereka tidak dapat peringkat di 10 besar. Bagi mereka, itu adalah cara untuk mengubah nasib mereka dan melarikan diri dari keadaan biasa-biasa saja. 15 menit kemudian, semua orang akhirnya tiba. Pulau-pulau terapung kecil semuanya diduduki. Penatua Lin akan segera muncul. Lin Donglai dari Sekte Api Melolong Mansion Giok Mendalam biasanya akan muncul segera setelah semua orang tiba. Seperti yang diharapkan, sosok yang bermartabat terbang dari kejauhan hanya dalam sekejap mata. Biasanya, Lin Donglai mempertahankan ekspresi serius di wajahnya, tapi hari ini, senyum tipis terlihat di wajahnya. Siapa yang tahu apakah dia dalam suasana hati yang baik atau jika dia hanya senang bahwa pesta 7 rumah akan segera berakhir. Lagi pula, meski tidak sulit, melelahkan karena harus menjadi tuan rumah dan mengawasi semua pertarungan. Semuanya, kita akhirnya berada di acara utama pesta 7 rumah. Hari ini, kami akan menentukan peringkat 10 besar. 30 peserta unggulan yang kami pilih semuanya melebihi harapan kami. Semua dari mereka memenangkan tantangan mereka dan tidak diganti. Ini jarang terjadi dalam sejarah pesta 7 rumah, kata Lin Donglai. Duan Lingtian juga telah mendengar dari Zhen Pingfan bahwa jarang sekali 30 peserta unggulan tidak diganti sama sekali selama pesta 7 rumah. Itu hanya terjadi beberapa kali di masa lalu. Terakhir kali hal seperti ini terjadi adalah lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Ini juga membuktikan bahwa Mansion Giok Mendalam memiliki mata yang tajam untuk bakat. Semua orang harus tahu aturan final jadi saya tidak akan menjelaskannya. Kami akan mulai dalam 15 menit setelah Anda mendapatkan token Anda. Mata para peserta berkilat mengantisipasi setelah mereka mendengarkan kata-kata Lin Donglai. 30 peserta unggulan akan diberikan token. Angka-angka pada token mewakili peringkat sementara peserta. Mereka hanya bisa menantang mereka yang memiliki peringkat lebih tinggi dari mereka. Peserta dengan peringkat terendah, yaitu peringkat ke-30, akan menjadi yang pertama mengeluarkan tantangan. Peserta ke-30 dapat menantang siapa saja mulai dari peringkat 1 hingga peringkat 29. Namun,
Peserta ke-21 hanya bisa menantang peserta ke-20. Sedangkan untuk peserta ke-20, ia bisa menantang siapa saja dari peringkat 11 hingga 19. Sedangkan untuk peserta ke-10, ia hanya bisa menantang mereka yang berada di peringkat 4 hingga 9. Untuk menantang orang yang berada di peringkat ketiga, seseorang harus berada di peringkat keempat. Hanya setelah peringkat ketiga, seseorang dapat menantang mereka yang berada di peringkat kedua dan pertama. Keberuntungan memainkan peran besar dalam undian ini. Mendapatkan angka yang lebih tinggi dan lebih rendah masing-masing memiliki pro dan kontra sendiri, tetapi sebagian besar peserta lebih menyukai peringkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, mereka semua bangga dan mendominasi. Duan Lingtian, nomor apa yang kamu harapkan? Zhen Pingfan bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, yang lain dari sekte yang murni memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu bersamaan. Itu tidak masalah bagiku, jawab Duan Lingtian dengan senyum tipis di wajahnya. Tak perlu dikatakan, peringkat sementara tidak mempengaruhi mereka yang benar-benar kuat. Lagi pula, mereka bisa dengan mudah naik pangkat dengan kekuatan mereka. Ada keuntungan besar jika Anda menggambar nomor 1. Anda akan dapat beristirahat di awal karena sangat sedikit orang yang dapat menantang Anda, kata Zhen Pingfan kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara. Duan Lingtian mengangguk, dia secara alami tahu ini. Kita lihat saja nanti. Bagaimanapun, saya dapat memutuskan nomor apa yang akan saya gambar. Jika token dengan nomor 1 tidak ada di dekat saya, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Bab 4033, penting untuk berpikir di luar kotak. Kamu benar, kata Zhen Pingfan dengan anggukan, itu semua tergantung pada keberuntungan. 10.000 tahun yang lalu, saya yakin saya akan dapat mengambil token dengan nomor 1 jika itu muncul di dekat saya. Sayangnya, saya hanya berhasil mendapatkan token dengan nomor 2. Duan Lingtian merasa agak terdiam ketika mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Pada akhirnya, dia tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, menggambar angka 2 tidak ada gunanya jika seseorang tidak cukup kuat. Zhen Pingfan memandang Duan Lingtian dengan sedih ketika Duan Lingtian mengungkit masa lalu. Di masa lalu, Zhen Pingfan berhasil menggambar nomor 2, tetapi ia kehilangan tantangannya dan tersingkir dari 10 besar. Mungkin, jika dia berhasil menempati peringkat 10 besar dan memperoleh 2 slot untuk memasuki alam suci rahasia, sekte yang murni akan memberinya lebih banyak sumber daya, dan dia mungkin telah menjadi kaisar dewa perantara sekarang. Sementara Duan Lingtian dan Zhen Pingfan sedang berbicara melalui transmisi suara, peserta lain melihat ke Lin Donglai. Lagi pula, kali ini akan menjadi masalah jika Lin Donglai menipu dan melemparkan token yang menguntungkan kepada para peserta dari kekuatannya sendiri. Tanda seru. Ketika 15 menit hampir habis, Lin Donglai berkata, saya akan melemparkan token dalam napas. Berbeda dengan yang lain yang menatap Lin Donglai dengan saksama, Duan Lingtian menatap dua peserta unggulan dari Sekte Api Melolong sebelum waktunya habis. Keduanya diam-diam melihat ke arah tertentu pada saat ini, yang satu melihat ke kiri Lin Donglai sementara yang lain melihat ke belakang Lin Donglai. Untuk menghindari tuduhan curang, saya tidak berpikir Penatua Lin akan membiarkan nomor 1 dan 2 jatuh ke tangan dua peserta dari Sekte Api Melolong. Ini berarti hanya satu dari dua nomor yang akan muncul di salah satu dari dua tempat. Jika hanya satu dari mereka yang mendapatkan salah satu dari dua nomor pertama, tidak ada yang akan memprotes. Saya yakin Penatua Lin hanya memberitahu salah satu dari mereka lokasinya. Dari jumlah yang menguntungkan, Duan Lingtian agak yakin bahwa Lin Donglai tidak akan membiarkan kedua peserta unggulan dari Sekte Api Melolong masing-masing mendapatkan nomor 1 dan 2. Bagaimanapun, Lin Donglai pasti akan dituduh curang, bahkan jika Lin Donglai curang, dia harus melakukannya dengan alasan. Faktanya, Lin Yuan dan Mo Luo Do sangat berhati-hati. Mereka hanya melirik tempat-tempat itu dengan cepat sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka. Jika Duan Lingtian tidak melihat keduanya, dia juga tidak akan menemukannya. Aku harus menyerah pada tanda yang telah ditunjuk Penatua Lin untuk murid muda pasukannya, dan membiarkan yang lain memperebutkannya. Lebih baik bagi saya untuk mencari token lain yang menguntungkan. Sisanya harus bergantung pada keberuntunganku. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia melihat ke tempat di mana dia merasa tanda yang menguntungkan mungkin muncul. Hampir 10 napas berlalu hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian dan yang lainnya mengerahkan energi surgawi mereka, bersiap untuk mengambil token. Terlepas dari keberuntungan,
kecepatan sangat penting untuk mendapatkan angka yang menguntungkan. Apakah kamu siap? Para peserta sudah siap untuk bergerak. Pada saat yang sama penghalang tembus pandang muncul, Lin Donglai membuang 30 token. Token tersebar di udara seperti kelopak bunga saat energi surgawi melewati penghalang. Nomor 2. Duan Lingtian dengan cepat melihat tanda dengan nomor 2 muncul di tempat dia menatap. Energi surgawinya melesat dengan cepat dan meraih token itu. Duan Lingtian berhasil mengambil token itu karena peserta top lainnya terganggu. Wan Qihong dari klan Wan Qi dari Eastern Ridge Mansion dan Luo Yuan dari Sekte Daun Musim Gugur Divine Morning Mansion mengarahkan energi surgawi mereka ke arah di mana Mo Luo Do dari Sekte Api Melolong mengarahkan energi surgawinya. Pada saat yang sama, Han Di dari Sekte Persatuan Surga Consonance Mansion, Yuan Moyu dari Sekte Howling Heaven Mansion Provinsi Hijau, dan Tuo Basiu dari klan Yuan Mansion Dunia Bawah mengarahkan energi surgawi mereka di mana Lin Yuan dari Howling Sect Flames telah mengarahkannya. Energi surgawinya tidak butuh waktu lama bagi beberapa peserta lain, termasuk Yang Qian Ye, untuk mengikuti arahan dari dua peserta dari Sekte Api Melolong. Dalam keadaan seperti itu, tidak banyak yang memperhatikan tempat Duan Lingtian menatap. Semua orang hanya berpikir untuk mengikuti dua peserta unggulan dari Sekte Api Melolong, yakin bahwa Lin Donglai akan curang. Untuk alasan ini, Duan Lingtian berhasil mendapatkan token dengan nomor 2. Bahkan, dia adalah salah satu yang tercepat untuk mendapatkan token, tidak meninggalkan kesempatan untuk beberapa orang yang menatap tempat yang sama. Bocah itu, mata Zhen Pingfan berbinar ketika dia melihat nomor yang diperoleh Duan Lingtian. Meskipun dia telah memberitahu Duan Lingtian bahwa yang terbaik adalah mendapatkan nomor 1 atau 2, dia juga tahu itu di luar kendali Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia terkejut ketika Duan Lingtian memperoleh nomor 2. Dia juga tidak menyangka bahwa Duan Lingtian, tidak seperti yang lain, akan memilih untuk mengabaikan Lin Yuan dan Mo Luo Duo. Pada saat yang sama, seperti yang diharapkan, token dengan nomor 1 muncul ke arah yang dituju Lin Yuan. Tak perlu dikatakan, persaingan sengit segera pecah. Mereka begitu terjebak dalam memperebutkan token sehingga mereka tidak menyadari bahwa Duan Lingtian telah memperoleh token dengan nomor 2 dan melihat mereka memperebutkan token dengan nomor 1. Duan Lingtian menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya, ketika dia merasakan tatapan Zhen Pingfan padanya. Dia melihat ke atas dan berkata, keberuntungan saya cukup bagus. Keberuntungan, Zhen Pingfan dan yang lainnya yang mendengar Duan Lingtian memandang Duan Lingtian dengan skeptis. Duan Lingtian berhasil berpikir di luar kotak dan tidak dipimpin oleh yang lain, salah satu murid muda dari Sekte yang murni. Saat ini, banyak peserta juga yang menyadari bahwa mereka terlalu terjebak untuk mendapatkan token nomor 1 karena mengikuti konvensi dari masa lalu. Itu diberikan bahwa tuan rumah akan mendukung peserta dari kekuatannya sendiri. Namun, kali ini, ada dua peserta dari pasukan tuan rumah. Tak perlu dikatakan, jika kedua nomor terbaik jatuh ke tangan dua peserta dari kekuatan tuan rumah, kekuatan lain pasti akan protes dan menimbulkan keributan. Dengan demikian, Lin Donglai tidak akan membiarkan dua angka pertama jatuh ke tangan Lin Yuan dan Mo Luo Duo. Saya terkesan, tidak heran Duan Lingtian mencapai begitu banyak di usia yang begitu muda. Dia sangat cerdik, saya setuju. Lihat peserta lain, mereka semua hanya memperhatikan Mo Luo Duo dan Lin Yuan tanpa memikirkan situasinya dengan jelas. Jika mereka belum menyadarinya, mereka akan segera menyadarinya setelah mereka melihat Duan Lingtian memperoleh token nomor 2. Mereka yang memperjuangkan token nomor 1 akan sangat menyesali ini. Duan Lingtian tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar percakapan para murid muda di Sekte yang murni. Pada saat yang sama, dia juga agak terkejut bahwa dia dengan mudah mendapatkan token nomor 2. Bab 4034, pertarungan pertama banyak orang terkejut bahwa Duan Lingtian memperoleh token dengan nomor 2. Ketika mereka pulih, mereka semua kagum dengan pemikirannya yang cepat. Untuk dapat membuat penilaian yang sangat baik dalam keadaan seperti itu adalah terpuji. Sementara itu, beberapa peserta yang luar biasa masih berjuang dengan Lin Yuan untuk token dengan nomor 1. Pertarungannya cukup sengit. Duan Lingtian, yang telah mendapatkan tokennya, tidak lagi melakukan apapun sehingga dia menikmati pertunjukan itu. Jika mereka terus memperebutkan satu token itu, token bagus lainnya akan hilang. Tak lama kemudian, Duan Lingtian melihat dua peserta mundur dari pertarungan untuk mendapatkan token nomor 1.
Keduanya adalah Luo Yuan dari Sekte Daun Musim Gugur Divine Morning Mansion dan Tuo Basiu dari klan Yuan Underworld Mansion. Luo Yuan dengan cepat mengambil token dengan nomor 4 dari beberapa peserta yang memperebutkannya. Tuo Basiu selangkah di belakang, gagal mendapatkan token dengan nomor 3. Dia mengubah targetnya dan mencari token terbaik berikutnya. Sementara itu, ketidakhadiran Luo Yuan dan Tuo Basiu tidak membuat perebutan token nomor 1 semakin sengit. Sebaliknya, itu tumbuh lebih ganas. Pada saat ini, Han Di dari Sekte Persatuan Surga Consonance Mansion, Yuan Moyu dari Sekte Howling Heaven Mansion Provinsi Hijau, dan Wan Qihong dari klan Wan Qi dari Eastern Ridge Mansion masih melawan Lin Yuan dari Sekte Api Howling Mansion yang mendalam untuk tanda nomor 1. Semua orang berasumsi bahwa Lin Yuan akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan token sehingga mereka terkejut ketika Lin Yuan tiba-tiba menarik diri dan memperoleh salah satu dari 10 token pertama. Dengan itu, hanya Han Di, Yuan Moyu, dan Wan Qihong yang tersisa untuk memperebutkan token nomor 1. Tak satu pun dari mereka ingin menyerah. Pada saat ini, kecuali token pertama, ke-29, dan ke-30, semua token lainnya telah diklaim. Betapa intensnya, tidak apa-apa jika Anda berhasil. Jika tidak, Anda hanya akan memiliki satu dari 2 token terakhir. Banyak orang menyaksikan pertempuran itu dengan penuh semangat meskipun itu bukan pertarungan sungguhan. Ketiganya bertarung selama beberapa menit sebelum Han Di berhasil mendapatkan token nomor 1. Keberhasilannya bukan karena dia lebih kuat dari 2 lainnya, tetapi karena dia telah selangkah lebih maju dari 2 lainnya. Sejak awal, token ada di tangannya, dan dia hanya perlu memegang token dan membawanya ke tempat yang aman. Setelah token nomor 1 diambil, Yuan Moyu hanya menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya sebelum dengan santai meraih salah satu dari 2 token yang tersisa. Dia bahkan tidak repot-repot melihat nomor pada token. Sebaliknya, ekspresi Wan Qihong sangat tidak enak dilihat saat dia meludah, sialan. Pada akhirnya, Wan Qihong tidak punya pilihan selain mengambil token terakhir. Ekspresinya memburuk ketika dia melihat nomor 29 di token. Dengan ini, semua 30 token telah diklaim oleh para peserta. Saya tidak menyangka Yuan Moyu dan Wan Qihong akan mendapatkan 2 token terakhir. Kurasa pertarungan akan dimulai dengan Yuan Moyu yang memperoleh angka terendah. Saya mendengar bahwa Yuan Moyu adalah keturunan dari pembangkit tenaga listrik dari Sekte Howling Heaven yang menjadi kaisar dewa yang maju 10.000 tahun yang lalu. Tidak banyak yang diketahui tentang Yuan Moyu. Dia baru menjadi terkenal sesaat sebelum pesta 7 rumah dimulai. Dengan kekuatannya, saya kira dia akan segera menantang peserta dengan nomor 21. Tentu saja, saya lebih ingin tahu tentang apa yang direncanakan Wan Qihong. Setelah Yuan Moyu mengambil alih posisi ke-21, akankah Wan Qihong menantang Yuan Moyu? Lagi pula, dia tidak bisa menantang mereka yang berada di 20 besar jika dia tidak berada di posisi ke-21. Aku tidak memikirkan ini. Sepertinya akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton segera. Saya tidak berpikir akan ada pertunjukan yang begitu menarik di awal permainan. Sementara para murid muda berbisik di antara mereka sendiri, Lin Donglai berkata, sekarang, saya ingin para peserta melangkah maju dan menunjukkan token mereka. Han Di dari United Heavens Sect dari Consonance Mansion adalah yang pertama. Duan Lingtian berada di urutan kedua. Salah satu dari 2 peserta dari Feudal Lord Mansion memperoleh nomor 3. Kekuatannya tampaknya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Han Di dan yang lainnya. Luo Yuan dari Sekte Daun Musim Gugur Divine Morning Mansion memperoleh nomor 4. Sebuah keajaiban dari Villa Marionette Green Profin Mansion memperoleh nomor 5. Tuo Basiu dari klan Yuan Underworld Mansion berada di urutan ke-6. Tempat ke-7 adalah Lin Yuan dari Sekte Api Howling Mansion yang mendalam. Peserta lain dari Feudal Lord Mansion memperoleh nomor 8. Yang Qian Ye dengan mudah mendapatkan nomor 10, yang telah dilihat Duan Lingtian sebelumnya. Seorang peserta dari Consonance Mansion yang berada di urutan kedua setelah Han Di memperoleh nomor 10. Sebagian besar peserta yang memperoleh 10 token pertama semuanya kuat. Di antara peserta yang kuat, hanya Yuan Moyu dan Wan Qihong yang tidak mendapatkan satu pun dari 10 token pertama. Terlepas dari keduanya, ada beberapa peserta yang agak kuat yang memperoleh token yang tidak terlalu menguntungkan karena keberuntungan mereka juga. Baik. Anda memiliki waktu 15 menit untuk mengingat angka-angka yang sesuai dengan peserta dan memikirkan siapa yang harus ditantang.
kata Lin Donglai, namun, hal-hal mungkin tidak berjalan sesuai rencana Anda. Siapa yang tahu jika peserta yang ingin Anda tantang akan ditantang sebelum Anda bisa melakukannya. Pertarungan akan dimulai dengan peserta ke-30. Jika peserta menang, dia akan bertukar peringkat dengan orang yang dia kalahkan. Misalnya, jika peserta ke-30 menantang peserta ke-21 dan menang, mereka akan bertukar tempat. Setelah itu, yang kalah akan diberi waktu untuk istirahat sehingga tidak ada yang bisa menantangnya. Peserta dengan nomor 30, silakan maju. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, beralih untuk melihat Yuan Moyu. Yuan Moyu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah abu-abu muda. Ada senyum di wajahnya, dan dia memiliki sikap yang sangat elegan. Secara keseluruhan, dia membuat orang merasa segar ketika mereka melihatnya. Yuan Moyu terbang ke medan perang setelah suara Lin Donglai jatuh. Pilih lawanmu, kata Lin Donglai kepada Yuan Moyu, kamu bisa menantang siapapun dari peringkat 21 hingga 29. Pada saat ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke orang yang memegang token ke-21. Dia adalah seorang murid muda dari Sekte Keberuntungan Jade Mansion yang mendalam. Ketika dia merasakan tatapan padanya, dia secara naluriah melihat ke arah Yuan Moyu. Tatapannya sedikit waspada, tapi dia jelas tidak takut. Dia tidak akan meringkuk bahkan jika dia bukan tandingan Yuan Moyu. Tidak peduli apa, dia juga yang paling menonjol di antara generasi muda dari Sekte Keberuntungan, dia memiliki harga dirinya. Terlebih lagi, jika dia menunjukkan rasa takut sekarang, siapa yang tahu jika dia akan mengembangkan simpul di hatinya di masa depan yang akan mempengaruhi kultivasinya. Seperti yang diharapkan, Yuan Moyu berkata, saya menantang peserta ke-21. Astaga, peserta dari Sekte Keberuntungan segera terbang ke medan perang dan mendarat agak jauh dari Yuan Moyu. Dia adalah seorang pemuda tinggi dengan tubuh yang kokoh. Dia tampak agak agung saat dia berdiri diam. Yuan Moyu mengangguk sedikit dan berkata, saya Yuan Moyu dari Sekte Howling Heaven dari Green Province Mansion. Wang Zubai dari Sekte Keberuntungan Rumah Giok yang mendalam. Faktanya, Wang Zubai cukup terkenal di Profound Jade Mansion. Ketenarannya di Profound Jade Mansion hanya berada di urutan kedua setelah Moluo Duo dari Howling Flames Sect dan sebanding dengan dua keajaiban muda yang luar biasa lainnya. Mereka semua adalah yang terkuat di antara generasi muda di Profound Jade Mansion. Bab 4035, giliran Wan Qihong begitu suara Lin Donglai jatuh, Wang Zubai dari Sekte Keberuntungan Mansion Jade mendalam bergerak. Energi surgawinya meledak saat dia menyerang Yuan Moyu dari Sekte Surga Melolong dari Rumah Provinsi Hijau. Dia melemparkan kedalaman dari hukum yang dia pahami dan menyerang dengan sekuat tenaga dengan artefak surgawi yang menonjol. Kerumunan terkejut melihat Wang Zubai habis-habisan begitu pertarungan dimulai. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memahami keputusan Wang Zubai. Tidak diragukan lagi bahwa Wang Zubai bukanlah tandingan Yuan Moyu. Karena itu, yang terbaik baginya untuk menyerang dengan sekuat tenaga segera setelah pertarungan dimulai. Jika dia bisa menangkap Yuan Moyu lengah dengan serangan pertamanya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melukai Yuan Moyu, meningkatkan peluangnya untuk mengakhiri pertarungan dengan seri. Namun, ada orang, termasuk Duan Lingtian, yang menganggap itu adalah langkah yang sia-sia bahkan jika itu adalah langkah terbaik. Tidak mungkin seseorang seperti Yuan Moyu akan lengah oleh serangan itu. Demikian pula, para pejabat tinggi dari berbagai kekuatan tidak berpikir upaya Wang Zubai akan berhasil bahkan jika mereka mengerti bahwa ini adalah pilihan terbaiknya mengingat situasinya. Dengan langkah ini, setidaknya, dia memiliki sedikit harapan untuk mengakhiri pertarungan dengan seri. Tanda seru, meskipun ini adalah langkah terbaik, itu juga memiliki risiko. Jika Wang Zubai gagal, dia akan berada dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan. Dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan selama dia bisa jika dia gagal. Semua orang memperhatikan dengan amat saat serangan mengerikan Wang Zubai menyapu Yuan Moyu. Hanya dalam beberapa saat, seberkas energi tersapu, dengan mudah menghancurkan serangan sengit Wang Zubai. Yuan Moyuan tidak terluka, tampak agung dan sombong. Sebelum Wang Zubai dapat memobilisasi energi surgawinya lagi, dia bergerak. Bang! Ledakan keras terdengar di udara saat awan jamur muncul di bawah Yuan Moyu. Dia terbang menuju Wang Zubai dengan kipas di tangan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan artefak surgawi yang menonjol selama pesta 7 rumah.
Yuan Moyu menggunakan artefak surgawi yang menonjol. Wang Zubai luar biasa bahkan jika dia kalah dalam pertempuran ini. Dia berhasil memaksa Yuan Moyu menggunakan artefak sucinya yang menonjol. Yuan Moyu tidak terlalu terkenal di masa lalu. Satu-satunya klaim ketenarannya adalah bahwa kakek buyutnya adalah kaisar dewa yang maju. Tidak ada yang tahu tentang kekuatannya sampai saat ini ketika dia menunjukkan kemampuannya di Howling Heaven Sect. Sejak saat itu, dia dikenal sebagai murid muda terkuat di Sekte Howling Heaven. Astaga, 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 embusan angin kencang menyapu Wang Zubai ketika Yuan Moyu melambaikan kipasnya. Dia buru-buru mundur, tapi sayangnya, serangan Yuan Moyu menembus pertahanannya dengan gemuruh dan menghantamnya. Cedera yang dideritanya dari serangan ini kecil, tetapi ekspresinya berubah ketika dia melihat Yuan Moyu melambaikan kipasnya lagi. Kali ini, angin yang bertiup ke arahnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia dengan cepat mengeluarkan kekuatan garis keturunannya sebelum penghalang merah darah muncul di sekitarnya. Ledakan, 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 angin menghantam penghalang dengan keras, dan tidak butuh waktu lama bagi penghalang untuk hancur. Dengan itu, Wang Zubai dipukul lagi. Kali ini, dia meludahkan seteguk demi seteguk darah, terluka parah. Penghalang Wang Zubai dari kekuatan garis keturunannya jauh lebih kuat daripada yang disulap oleh artefak surgawi yang menonjol, pikir Duan Lingtian dalam hati, terkejut dengan kekuatan garis keturunan Wang Zubai. Yuan Moyu akan menyerang lagi. Duan Lingtian bisa merasakan bahwa Yuan Moyu hanya menggunakan sekitar 50% dari kekuatannya sejauh ini. Selain itu, energi surgawi Yuan Moyu juga beregenerasi dengan sangat cepat. Sebelumnya, dia telah mendengar dari Zhen Pingfan bahwa kakek buyut Yuan Moyu, seorang kaisar dewa tingkat lanjut, telah menciptakan teknik yang lebih kuat daripada bentuk dasar dari 4 taol langit dan bumi. Ini teknik 3 badai. Yuan Moyu menggunakan teknik 3 badai. Kakek buyutnya telah mengajarinya teknik ini karena dia yang paling menonjol dari semua keturunannya. Masih ada gelombang lagi. Jika Wang Zubai tidak menyerah, dia akan terluka parah sampai dia tidak akan bisa melanjutkan pertarungan nanti. Sebelum Yuan Moyu meluncurkan gelombang serangan terakhir dari teknik 3 badai, Wang Zubai memanggil dengan lemah, aku menyerah. Setelah itu, Wang Zubai buru-buru mengambil beberapa pil surgawi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah itu, warna kembali ke wajahnya yang pucat. Tak perlu dikatakan, seseorang dilarang mengonsumsi pil surgawi selama pertarungan. Teknik 3 badai memang sekuat yang dikabarkan, kata Wang Zubai setelah dia sedikit pulih. Dia menangkupkan tinjunya pada Yuan Moyu dan bertukar token sebelum dia terbang. Meski kalah, ia tak patah semangat. Sebaliknya, dia semakin termotivasi. Dia tidak berpikir itu memalukan untuk dikalahkan, tetapi akan memalukan jika dia menyerah tanpa perlawanan. Wang Zubai akan menjadi luar biasa di masa depan jika dia tidak mati sebelum waktunya, kata Ye Chen Feng. Ini adalah pujian langka yang datang darinya. Terlepas dari Duan Lingtian dan 6 peserta terkuat lainnya, dia tidak memuji peserta lainnya. Liu Fenggu mengangguk, dia menerima kekalahannya dengan sangat baik. Selain itu, dia tampak lebih termotivasi dan bertekad daripada sebelumnya. Dia memiliki potensi. Kita harus melihat apakah Sekte Keberuntungan memiliki mata yang tajam dan memeliharanya, tambah Zhen Pingfan. Murid-murid muda dari Sekte yang murni cukup terkejut dan skeptis bahwa 3 tetua dari Sekte yang murni memuji Wang Zubai. Hanya mereka yang luar biasa seperti Duan Lingtian, Ying Kai, Yun Yewei, Yang Qian Ye, dan beberapa lainnya yang memahami ketiga tetua itu. Segera setelah itu, perhatian semua orang beralih ke Wan Qihong yang memegang token ke-29. Giliran Wan Qihong, dia dikalahkan oleh Duan Lingtian sebelumnya. Dia benar-benar bodoh. Dia membuang begitu banyak waktu untuk memperebutkan token pertama. Jika dia tahu dia akan berakhir dengan token ke-20, saya yakin dia akan mundur dari pertarungan lebih cepat. Sayangnya, dia tidak bisa memprediksi masa depan. Pada saat yang sama, Lin Donglai berkata, akankah peserta ke-29 masuk ke medan perang? Ketika Wan Qihong terbang, dia terus berkata, kamu dapat menantang siapapun dari peringkat 21 hingga 28. Namun, karena peserta ke-21 baru saja menyelesaikan pertarungannya, dia berhak menolak tantanganmu. Wan Qihong mengangguk, saya mengerti, Penatua Lin. Tidak perlu bagi Anda untuk mengingatkan saya karena saya akrab dengan aturan dasar dari Pesta 7 Rumah.
Saya ingin menantang peserta ke-22. Peserta ke-22 berasal dari Divine Morning Mansion. Tidak mengherankan, dia dengan cepat dikalahkan dan terluka parah oleh Wan Qihong hanya dengan 2 gerakan. Wan Qihong tidak menahan diri ketika dia menyerang. Dia sangat marah karena dia gagal mendapatkan token pertama dan diejek oleh beberapa murid dari sekte yang murni. Karena itu, dia melampiaskan amarahnya pada lawannya. Dengan kemenangannya, ia naik ke posisi 22. Tidak lama setelah Wan Qihong meninggalkan medan perang, peserta ke-28 terbang ke medan perang. Dia berasal dari rumah Tuan Feodal. Dia tahu betul dia bukan tandingan Yuan Moyu dan Wan Qihong, jadi dia tidak ragu sama sekali saat menantang peserta ke-23. Bab 4036, pertarungan untuk tempat ke-10. Semua orang tahu bahwa 10 peringkat teratas pada akhirnya akan ditempati oleh peserta yang luar biasa. Tidak akan ada perubahan kecuali ada peserta yang menyembunyikan kekuatan mereka sampai sekarang. Pertarungan antara peserta ke-28 dan ke-23 berakhir seri. Setelah itu, peserta ke-27 melangkah maju dan menantang peserta ke-23, tetapi peserta ke-23 dengan benar menolak tantangan tersebut. Dengan demikian, peserta ke-27 menantang peserta ke-24. Pada akhirnya, ia memenangkan tantangan dan naik ke posisi ke-24. Mirip dengan peserta ke-28, dia tidak repot-repot menantang Yuan Moyu dan Wan Qihong yang kemungkinan besar akan masuk 10 besar pada akhirnya. Dia hanya akan menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan jika dia menantang keduanya. Jika dia terluka, dia tidak akan bisa bertarung lagi. Perkelahian berlanjut. Saat giliran peserta ke-23, ia langsung menyerah karena hanya bisa menantang Yuan Moyu atau Wan Qihong. Tanda seru, tanda seru. Setelah itu, Lin Donglai berkata dengan keras, ini giliran peserta ke-20. Peserta ke-20 adalah murid muda dari Consonance Mansion. Dia menantang peserta ke-13 tetapi dikalahkan. Dengan ini, dia adalah penantang pertama yang dikalahkan. Setelah itu, peserta ke-19 melangkah maju. Dia tidak lain adalah Hu Chaiyi dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan yang mengalahkan Ye Yingkai sebelumnya karena konflik dengan sekte yang murni. Setelah melihat Hu Chaiyi, Duan Lingtian secara naluriah melirik Ye Yingkai, yang ekspresinya gelap saat ini. Dia berpikir dalam hati, sepertinya Ye Yingkai sulit menerima bahwa Hu Chaiyi mengalahkannya. Hu Chaiyi berkata, saya ingin menantang peserta ke-12. Kedua lawan bertarung sebentar sebelum pertarungan berakhir seri. Perkelahian tidak terlalu menarik pada saat ini. Kegembiraan awal dari pertarungan Yuan Moyu dan Wan Qihong sudah hilang sekarang. Mereka yang memperoleh jumlah yang lebih kecil semuanya cukup kuat. Yuan Moyu dan Wan Qihong adalah satu-satunya yang memperoleh token yang tidak menguntungkan karena mereka terlalu fokus untuk mendapatkan token pertama. Kamu benar. Selain itu, saya tidak berpikir akan ada kegembiraan selama pertarungan dari mereka yang berada di posisi 12 hingga 20. Sabar, pertarungan akan menjadi lebih seru saat jumlahnya masuk ke 10 besar. Saat para murid muda berdiskusi di antara mereka sendiri, peserta ke-18 memasuki medan perang. Dia mengambil risiko dan menantang peserta ke-13. Sayangnya, dia dikalahkan oleh peserta ke-13. Namun, peserta ke-13 cukup terluka karena 2 perkelahian. Peserta ke-13 mungkin tidak dapat mempertahankan peringkatnya setelah ini. Betul sekali. Dia bisa menolak tantangan berikutnya, tapi dia tidak bisa menolak tantangan setelah itu. Kerumunan merasa agak kasihan pada peserta ke-13. Dia lebih kuat dari 2 penantangnya, tetapi dia tidak sekuat itu sehingga dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Dengan demikian, ia menderita cedera juga meskipun kemenangannya. Tak lama kemudian, perhatian orang banyak bergeser lagi. Peserta ke-17 mungkin menantang peserta ke-12. Meskipun pertarungannya dengan Hu Chaiyi berakhir seri, dia terluka. Seperti yang diharapkan, peserta ke-17, yang berasal dari Divine Morning Mansion, menantang peserta ke-12 dan menang dengan mudah karena lawannya menyerah tanpa perlawanan. Peserta ke-12 cukup pintar untuk menyerah dengan cepat karena luka-lukanya. Dengan ini, dia memiliki lebih banyak waktu untuk pulih. Betul sekali. Bahkan jika dia kalah dalam pertandingan ini, dia punya waktu untuk pulih dan bersiap untuk pertandingan berikutnya. Jika dia cukup kuat, dia masih bisa naik pangkat. Pada saat yang sama, banyak peserta juga berpikir untuk menggunakan strategi yang sama jika mereka berada dalam situasi yang sama.
Perkelahian berlanjut. Selama pertarungan antara peserta ke-16 dan ke-11, peserta ke-16 kehilangan tantangannya, menjadi penantang kedua yang kalah. Dia dikalahkan hanya dengan 3 gerakan. Dia sudah menahan sebelumnya. Mata Duan Lingtian menyipit saat dia melihat peserta ke-11. Peserta ke-11 adalah seorang pria parubaya yang berpakaian agak sembrono. Meskipun penampilannya tidak terawat, penampilannya sejauh ini luar biasa. Tidak ada yang menyangka dia menahan diri sebelumnya. Dia tidak lain adalah Wang Xiong dari Manor Gunung Beku milik Feodal Lord Mansion. Sebelumnya, ia pernah mengalahkan Ye Yingkai saat menjadi salah satu peserta unggulan. Keajaiban dari Frozen Mountain Manor itu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Bukan hanya itu, saya curiga dia masih menahan diri sekarang. Saya ingin tahu apakah Wang Xiong dapat mengalahkan peserta ke-10. Jika dia gagal, dia harus menunggu sampai seseorang yang baru mengambil tempat ke-10. Peserta ke-10 adalah keajaiban terkenal dari Consonance Mansion. Jika dia bisa mengalahkan Wang Xiong, maka dia tidak akan kesulitan mengalahkan Yang Qian Ye dari Sekte Yang Murni. Betul sekali, di antara 10 peserta pertama, Yang Qian Ye tampaknya menjadi yang terlemah. Pasti karena keberuntungan dia mendapatkan token ke-9. Bahkan jika Wang Xiong gagal mengalahkan peserta ke-10 sekarang, dia bisa menantang Yang Qian Ye ketika Yang Qie turun ke tempat ke-10. Tidak hanya itu, dia juga bisa mengalahkan Yang Qian Ye dan naik ke peringkat ke-10. Ketika para murid muda dari Sekte Yang Murni mendengar percakapan hening di sekitarnya, mereka secara naluriah melihat pemuda penyendiri yang berdiri di sebelah Duan Lingtian. Dia tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh percakapan itu. Setelah peserta ke-15, 14, 13, dan 12 mengakhiri pertarungan, Lin Donglai memandang Wang Xiong dan bertanya, peserta nomor 11, apakah Anda ingin menantang peserta ke-10 atau Anda ingin menyerah? Menurut aturan pesta 7 rumah, Wang Xiong hanya bisa menantang peserta ke-10 sekarang. Saya ingin menantang peserta ke-10, kata Wang Xiong dengan seringai malas. Dia meneguk beberapa teguk dari labu anggurnya sebelum melanjutkan berkata, aku sudah mendengar tentang He Yuxi dari Frost Divine Sekte Consonance Mansion untuk sementara waktu sekarang. Saya ingin melihat kekuatannya. He Yuxi dari Frost Divine Sect, peserta ke-10, adalah yang terkuat di antara generasi muda di Consonance Mansion sebelum dia digantikan oleh Han Di dari United Heavens Sect. Ada desas-desus bahwa He Yuxi menyerah setelah hanya bertukar beberapa gerakan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi tidak dapat disangkal bahwa He Yuxi kalah dari Han Di. Sejak hari itu, Han Di menggantikan He Yuxi sebagai yang terkuat di antara generasi muda di Consonance Mansion. Begitu suara Wang Xiong jatuh, sesosok terbang keluar. Itu adalah seorang pria muda dengan penampilan rata-rata yang mengenakan jubah hijau panjang. Tatapannya tajam, dan suaranya dingin saat dia berkata, saya juga ingin melihat kekuatan keajaiban rahasia Frozen Mountain Manor. Jika Anda mengalahkan saya, Anda dapat menantang peserta lain dari kekuatan Anda dan dikenal sebagai murid muda terkuat di pasukan Anda. Gelar itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Saya di sini hanya untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh tetua saya, yaitu peringkat 10 besar, kata Wang Xiong sambil tersenyum tipis. Setelah dia menyingkirkan labu anggurnya, seluruh orangnya tampak segera berubah. Ekspresinya tidak lagi lesu, tapi serius. Jelas, dia tidak membuat kesalahan dengan meremehkan lawannya yang pernah menjadi yang terkuat di antara generasi muda di Consonance Mansion. He Yuxi tidak sederhana. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Meskipun Wang Xiong belum menggunakan kekuatan penuhnya, He Yuxi juga tidak bisa diremehkan. Itu semua keberuntungan bahwa ia berhasil merebut token ke-10 dari 7 atau 8 peserta. Bab 4037, Simen dari Villa Marionette sampai sekarang. Hanya ada beberapa pertarungan sengit selama ronde untuk menentukan peringkat untuk pesta 7 rumah, tetapi itu tidak mengejutkan. Namun, banyak orang dikejutkan oleh kekuatan Wang Xiong dari Manor Gunung Beku milik Feodal Lord Mansion, yang tidak pernah terdengar di masa lalu. Dia jelas menahan kekuatannya sehingga semua orang, termasuk Duan Lingtian, sangat ingin melihat kekuatannya yang sebenarnya. He Yuxi, lawannya, terkenal di Consonance Mansion, dan dengan kekuatan yang dia tunjukkan sejauh ini, dia tidak akan bisa melawan He Yuxi dengan hasil imbang, apalagi mengalahkannya. Mereka telah membuat gerakan mereka. Mata semua orang terpaku pada medan perang saat ini. Seolah-olah mereka takut kehilangan tindakan apapun.
Kedua lawan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka selama serangan pertama mereka hanya menguji air. Setelah 30 gerakan, pertarungan semakin intensif, dan keduanya seimbang. Tanda seru. Setelah selusin gerakan lagi, Heiyushi tampaknya menyadari bahwa dia akan membuang-buang energinya jika pertarungan itu berlarut-larut lagi. Tujuannya adalah untuk menantang Yang Qianye, yang merupakan peserta ke-9, dan dia harus mempertahankan pangkatnya jika dia ingin melakukan itu. Dia berkata terus terang, "Wang Xiong, ayo kita keluar semua. Jika Anda mampu, maka keluarlah dan kalahkan saya. Jika tidak, mari kita akhiri dengan hasil imbang. Tidak ada gunanya menyeret ini keluar dan menghabiskan energi kita." Wang Xiong tersenyum setelah mendengar ini. Setelah itu, kekuatannya meroket saat dia mengeluarkan kekuatan garis keturunannya. "Aku akan menuruti permintaanmu." Semburan energi mengamuk di sekitar Wang Xiong, membuatnya tampak seperti dewa perkasa yang turun dari surga. Ledakan, serangan Wang Xiong datang dengan cepat dan mengirim Heiyushi terbang kembali. Sebaliknya, tubuhnya hanya bergetar sedikit dan sebentar saat dia berdiri di udara. Ketika Heiyushi menstabilkan pijakannya, dia memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, dia berkata, "Saya menyerah." Heiyushi tahu itu sia-sia untuk melanjutkan pertarungan. Dengan serangan ini, jelas bahwa Wang Xiong lebih kuat darinya. Jika dia melanjutkan pertarungan, dia berisiko terluka parah sehingga dia tidak bisa lagi bersaing untuk mendapatkan 10 tempat teratas. Jika dia gagal, dia tidak akan bisa menghadapi sekte tersebut. Keributan pecah segera setelah Heiyushi menyerah. "Wang Xiong kuat. Tidak kusangka kita tidak menyadari orang seperti itu di manor gunung beku milik Tuan Feodal. Saya pikir Wang Xiong sebanding dengan dua orang terkuat di antara generasi muda di rumah Tuan Feodal. Duo terkuat di antara generasi muda di Feodal Lord Mansion terkenal." Setelah penampilan Wang Xiong, banyak orang mengira dia sebanding dengan keduanya, jika tidak lebih kuat. Banyak pejabat tinggi dan murid muda dari rumah Tuan Feodal juga dikejutkan oleh kekuatan Wang Xiong. Sebaliknya, orang-orang dari Frozen Mountain Manor jelas tidak terkejut, mereka tahu dari awal bahwa Wang Xiong akan mengalahkan Heiyushi. Mereka hanya tampak senang karena Wang Xiong berhasil masuk 10 besar. Setelah Wang Xiong dan Heiyushi bertukar token mereka dan kembali ke tempat masing-masing, Lin Donglai berkata, "Kontestan nomor 9, kamu bisa memasuki medan perang." Semua orang berbalik dan melihat Yang Qianye yang menyendiri, yang berdiri di dekat Duan Lingtian, segera. Meskipun murid-murid muda dari sekte yang murni tidak memiliki hubungan dekat dengan Yang Qianye, mereka masih berharap dia akan membawa kemuliaan bagi sekte tersebut bahkan jika mereka tidak terlalu optimis tentang peluangnya. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menghiburnya. "Yang Qianye, lakukan yang terbaik. Jangan merasa tertekan. Serahkan pada Duan Lingtian untuk menduduki peringkat 10 besar." "Betul sekali. Jangan stres sendiri." Yang Qianye tanpa ekspresi seperti biasa saat dia terbang ke medan perang. Ketika dia mendarat, dia berkata tanpa nada bahkan tanpa melihat lawannya, "Peserta nomor 5. Semua orang menoleh untuk melihat sosok yang berdiri di antara orang-orang dari Villa Marionette Green Province Mansion. Banyak dari mereka yang mengenal orang ini meskipun dia hanya dikenal dengan nama belakangnya. "Ini Simen dari Marionette Villa." Simen terbang ke medan perang. Mirip dengan Yang Qianye, dia menyendiri dan tidak bisa didekati. Kerumunan secara alami memperhatikan kesamaan kedua lawan saat mereka berdiri di seberang satu sama lain. Duo itu saling menatap diam-diam sampai Lin Donglai mengumumkan dimulainya pertarungan. Mereka melakukan gerakan secara bersamaan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa kedua lawan telah menahan kekuatan mereka sebelumnya. Pertarungan dimulai dengan sengit, energi surgawi dan kedalaman dari hukum bentrok, dan hanya dalam beberapa saat, mereka telah bertukar lebih dari 30 gerakan tetapi masih seimbang. Setelah 100 gerakan, mereka memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan seri. Dengan ini, ekspresi seorang tetua dari Villa Marionette dan tetua transendensi sekte yang murni, Yuan Hanjin, segera menjadi gelap. Sebelumnya, ketika kedua lawan bertukar lebih dari 50 gerakan, Yuan Hanjin telah mengirim transmisi suara ke Yang Qianye memberitahunya untuk meyakinkan lawannya untuk mengakhiri pertarungan dengan seri sehingga Yang Qianye dapat menghemat energinya. Namun, Yang Qianye telah mengabaikan nasihatnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengirim transmisi suara ke tetua dari Marionette Villa, berharap pihak lain akan meyakinkan Simen untuk mengakhiri pertarungan dengan seri.
Penatua dari Villa Marionet memiliki pikiran yang sama dengan Yuan Hanjin dan merasa tidak perlu membuang energi mereka dengan melanjutkan pertarungan. Ini sangat penting bagi Simen karena dia mungkin akan segera ditantang lagi oleh peserta ketujuh. Peserta ketujuh adalah Lin Yuan dari Howling Flames Sect dari Profound Jade Mansion yang dispekulasikan sebagai bantuan eksternal yang direkrut oleh Howling Flames Sect. Orang berikutnya yang memberikan tantangan adalah peserta ke-8. Dia adalah salah satu dari dua orang terkuat di antara generasi muda di rumah Tuan Feodal. Namun, pada saat ini, para murid muda dari sekte yang murni tidak memperhatikan peserta ke-8. Sebaliknya, perhatian mereka terfokus pada Yang Qianye. Mereka memandangnya dengan kaget dan tidak percaya. Bagaimanapun, kekuatan yang dia tunjukkan tidak kalah dengan Wang Xiong. Yang Qianye, kamu luar biasa. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat, Yang Qianye. Saya tidak berpikir Anda memiliki peluang untuk masuk dalam 10 besar sebelumnya. Sepertinya sekte yang murni kami mungkin memiliki 2 peserta yang masuk dalam 10 besar kali ini. Orang-orang dari sekte yang murni sangat bersemangat. Pada saat yang sama, He Yuxi, yang telah jatuh ke peringkat 11 setelah dia dikalahkan oleh Wang Xiong, memandang Yang Qianye dengan ekspresi muram saat dia berpikir, aku telah meremehkannya. Aku sama sekali bukan tandingannya. Awalnya, He Yuxi berencana untuk menantang Yang Qianye untuk naik ke peringkat ke-9 karena dia tidak berpikir Yang Qianye sekuat itu. Pada saat ini, di medan perang, saya menyerah. Semua orang terkejut ketika peserta ke-8 menyerah. Namun, setelah beberapa saat, mereka pikir itu wajar saja. Lagi pula, saat ini, peserta ke-8 hanya bisa menantang Luo Yuan dari Sekte Daun Musim Gugur Divine Morning Mansion, Lin Yuan dari Sekte Api Melolong dari Rumah Giok Mendalam, atau Tuo Basiu dari klan Yuan Rumah Dunia Bawah. Ketiganya adalah salah satu peserta terkuat di Seven Mansions Feast kali ini. Peserta ke-8 memilih untuk menyerah dan menghemat energinya karena dia tahu dia bukan tandingan ketiganya. Bab 4038, Duan Lingtian memasuki medan perang Lin Donglai, tetua dari Sekte Api Melolong, berseru, peserta nomor 7. Seorang pemuda tinggi dan kekar berdiri dengan orang-orang dari Sekte Api Melolong terbang ke medan perang. Dia tampan, dan alisnya lurus seperti pedang, membingkai matanya dengan sempurna. Pemuda dengan sikap yang luar biasa ini tidak lain adalah Lin Yuan, yang merupakan cucu dari Lin Donglai. Lin Yuan bukan dari salah satu dari 7 rumah. Namun, karena dia secara resmi bergabung dengan Sekte Api Melolong, tidak ada yang bisa menolak partisipasinya dalam pesta 7 rumah. Lagi pula, aturan tidak melarang pasukan merekrut bantuan eksternal. Ketika Lin Yuan melihat ke arah orang-orang dari Sekte Daun Musim Gugur Divine Morning Mansion, mata semua orang langsung berbinar. Apakah Lin Yuan akan menantang Luo Yuan? Tanda seru tanda seru. Luo Yuan baru-baru ini diekspos sebagai murid muda yang menerima sumber daya kolektif dari pasukan teratas di Divine Morning Mansion. Penampilannya di pesta 7 rumah sejauh ini membuktikan bahwa investasi pasukan telah membuahkan hasil. Ini akan menjadi pertarungan yang seru. Pertarungan Lin Yuan dan Luo Yuan akan sengit. Memang, Lin Yuan diundang oleh Penatua Lin Donglai untuk bergabung dengan Sekte Api Melolong jadi dia pasti sangat berbakat. Namun, saya masih tidak berpikir dia cocok untuk Luo Yuan. Tapi, lihat, Penatua Lin benar-benar tenang. Sepertinya dia sangat yakin dengan kekuatan Lin Yuan. Perhatian semua orang tertuju pada Lin Yuan dan Lin Donglai karena ikatan keluarga mereka. Selain itu, semua orang tahu Lin Donglai telah merekrut Lin Yuan untuk bergabung dengan Sekte Api Melolong. Berdasarkan ekspresi Lin Donglai, semua orang bisa melihat dia sangat yakin tentang kekuatan Lin Yuan. Jika Lin Yuan dan Luo Yuan bertarung, saya khawatir peluang Lin Yuan untuk menang tidak tinggi. Bahkan jika dia menang, dia harus membayar mahal. Jika dia terluka parah dalam pertarungan, itu akan memengaruhi peluangnya untuk naik peringkat nanti. Banyak orang, termasuk Duan Lingtian, memiliki pemikiran yang sama. Selain itu, Duan Lingtian dan banyak lainnya juga berpikir bahwa ada kemungkinan Lin Yuan akan kehilangan haknya untuk menantang kali ini. Lagi pula, lebih bijaksana untuk menyerah sekarang daripada mengambil risiko cedera dan juga menyerah nanti. Setelah hening sejenak, Lin Yuan berkata, Luo Yuan, aku berpikir untuk menantangmu. Namun, saya pikir tidak perlu bagi kita untuk bertarung sekarang. Mengapa kita tidak membiarkan yang lain saling melenyapkan sebelum kita bertarung? Bagaimana menurutmu?
Kerumunan tampak mengempis setelah mendengar kata-kata ini, kecewa karena mereka tidak dapat menyaksikan pertarungan yang bagus. Luo Yuan menjawab dengan senyum tipis di wajahnya, "Saya setuju. Jangan khawatir, saya pasti akan berada di peringkat 3 besar." Peserta ketiga, yang juga merupakan salah satu dari 2 orang terkuat di antara generasi muda di Feudal Lord Mansion, tampak muram setelah mendengar percakapan keduanya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Luo Yuan. Faktanya, dia adalah salah satu yang terlemah di antara mereka yang ada di 10 besar sekarang. Setelah Lin Yuan meninggalkan medan perang, Lin Donglai berkata, "Karena peserta nomor 7 memilih untuk kehilangan tantangannya, peserta nomor 6, silakan maju." Hanya dalam beberapa saat, sosok seperti peri terbang ke medan perang. Dia adalah peserta dari klan Yuan Underworld Mansion, Tuo Basiu. Dia juga salah satu dari 2 murid perempuan yang berhasil menempati peringkat 30 besar. Kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. "Apakah menurutmu Tuo Basiu akan menantang peserta keempat atau kelima?" "Saya tidak yakin. Namun, Luo Yuan jelas tidak lebih lemah darinya. Peserta kelima dari Marionette Villa juga terlihat kuat. Saya tidak tahu apakah dia atau Tuo Basiu lebih kuat. Jika saya akan memilih untuk kehilangan sekarang. Lebih baik menunggu sampai peringkat berubah lagi sebelum mengeluarkan tantangan. Saya pikir dia akan kehilangan." Karena Lin Yuan baru saja kalah, orang banyak tidak terkejut ketika Tuo Basiu juga kalah. Dengan itu, peserta kelima melangkah maju. Dia adalah Simen dari Villa Marionette yang telah ditantang Yang Qian Ye sebelumnya. Mirip dengan 2 lainnya sebelum dia memilih untuk kehilangan juga. Sekarang 3 peserta telah kalah, sekarang giliran Luo Yuan. Luo Yuan sudah mengatakan kepada Lin Yuan bahwa dia akan berada di peringkat 3 besar. Dia peserta keempat sekarang jadi dia pasti tidak akan kalah. Bukankah itu sudah jelas? Seperti yang diharapkan semua orang, Luo Yuan menantang peserta ketiga, salah satu dari 2 orang terkuat di antara generasi muda di rumah Tuan Feodal. Tak perlu dikatakan, semua orang yakin Luo Yuan akan memenangkan pertandingan. Meski demikian, mereka tetap antusias menyaksikan pertandingan tersebut. Lagi pula, sebagai salah satu dari 2 orang terkuat di antara generasi muda di rumah Tuan Feodal, peserta ketiga tidak boleh selemah itu dan setidaknya harus bisa melakukan pertarungan yang layak. Sayangnya, pertarungan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanas sebelum Luo Yuan terluka dan mengalahkan peserta ketiga dalam 3 gerakan. Peserta ketiga dengan cepat menyerah untuk menghindari cedera lebih lanjut. Dengan ini, Luo Yuan dengan mudah naik ke tempat ketiga. Peserta ketiga mungkin jatuh ke tempat ke-10 nanti. Wang Xiong kemungkinan akan menantangnya selanjutnya. Saya kira demikian. Bagaimanapun, Wang Xiong jelas lebih kuat darinya. Wang Xiong tidak diragukan lagi yang terkuat di antara generasi muda di rumah Tuan Feodal, bukan dia. Saya tidak setuju. Mereka dari mansion yang sama jadi Wang Xiong mungkin tidak akan menantangnya. Bukankah akan ada konflik? Kau terlalu memikirkan banyak hal. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari mansion yang sama? Mereka tidak dari kekuatan yang sama. Bahkan jika mereka berasal dari kekuatan yang sama, mereka tidak akan mudah satu sama lain jika mereka dapat peringkat lebih tinggi. Setelah Luo Yuan memenangkan tantangannya, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian. Giliran Duan Lingtian, betul sekali, dia peserta kedua, saya pikir dia akan kehilangan untuk menghemat energinya. Saya setuju. Sebelum Duan Lingtian memasuki medan perang, orang-orang sudah berspekulasi tentang keputusannya. Banyak yang mengira dia juga akan kalah seperti yang lain sebelum dia. Pada saat yang sama, Zhen Pingfan berkata melalui transmisi suara, "Duan Lingtian, Anda harus kehilangan pertarungan ini dan menghemat energi Anda." Kemudian, dia menambahkan, Paman Muda Ye berpikir ini yang terbaik juga. Bahkan Liu Fenggu, yang biasanya tidak berbicara dengan Duan Lingtian, menasehati melalui transmisi suara, Duan Lingtian, kehilangan putaran ini. Anda akan memiliki kesempatan untuk menantang peserta pertama nanti. Mata Duan Lingtian berkilat ketika dia menerima pesan kedua tetua. Dia menjawab dengan senyum tipis, saya tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Lin Donglai berkata dengan keras, peserta nomor 2, silakan masuk ke medan perang. Mata semua orang menyala dengan kegembiraan saat Duan Lingtian terbang keluar. Meskipun mereka agak yakin dia akan kalah dalam pertarungan, mereka sangat ingin tahu tentang orang yang menjadi terkenal belum lama ini.
Apalagi dia tidak seperti peserta top lainnya yang berusia sekitar 8.000 tahun, dia bahkan belum berusia 3.000 tahun. Dia bahkan tidak setengah usia Luo Yuan dan yang lainnya. Mereka hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia ketika dia seusia mereka. Mungkin, dia sudah menjadi kaisar dewa yang belum sempurna di usia mereka. Sayang sekali, jika pesta 7 rumah diadakan sedikit kemudian ketika dia berusia 8.000 tahun, dia tidak akan terkalahkan. Tidak ada yang akan mampu menahan bahkan satu pukulan darinya. Berdasarkan bakat bawaan, keterampilan pemahaman, dan kekuatannya saat ini, saya tidak akan terkejut jika dia menjadi kaisar dewa setelah 5.000 tahun. Banyak orang merasa agak menyesal atas nama Duan Lingtian. Pesta 7 rumah diadakan setiap 10.000 tahun. Keberuntungan memainkan peran besar bagi para peserta juga. Pada saat ini, satu-satunya kelemahan Duan Lingtian adalah dia terlalu muda. Pada saat ini, bertentangan dengan harapan semua orang, Duan Lingtian berkata, peserta nomor 1, silakan masuk ke medan perang. Bab 4039, Handi, peserta nomor 1, silakan masuk ke medan perang, kata Duan Lingtian dengan tenang. Keheningan segera turun. Semua orang terkejut bahwa Duan Lingtian mengeluarkan tantangan alih-alih mengorbankan pertarungan. Keputusannya di luar dugaan semua orang. Bahkan mereka yang berasal dari sekte yang murni tercengang. Duan Lingtian menantang peserta pertama. Bukankah dia khawatir akan menguras energinya dan memengaruhi pertarungannya nanti? Tanda seru, dia tidak terlalu masuk akal, kan? Para murid muda dari sekte yang murni dapat memahami keputusan Duan Lingtian. Sementara itu, dua tetua dari sekte yang murni, Ye Chen Feng dan Liu Fenggu, diam-diam bertukar pandang. Adapun Zhen Pingfang, dia tersenyum pahit dan berkata, bocah itu benar-benar menantang peserta pertama. Apakah kamu tidak mencegahnya? Ye Chen Feng bertanya. Ya, kata Zhen Pingfang dengan anggukan, sudah kubilang padanya bahwa kamu juga merasakan hal yang sama. Seperti yang Anda lihat, dia tidak mendengarkan saya sama sekali. Namun, dia bukan seseorang yang melakukan sesuatu secara sewenang-wenang. Saya yakin dia punya alasan. Aku mencoba untuk mencegahnya juga, kata Liu Fengbu sambil melihat sosok ungu di kejauhan. Mungkin, seperti yang dikatakan keponakan junior, dia punya alasannya. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah mengeluarkan tantangan, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu sekarang. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain kepada Duan Lingtian sekarang. Saya harap dia akan memberi kita kejutan yang menyenangkan, gumam Zhen Pingfan sambil menatap Duan Lingtian, lawannya bukan orang lemah. Bagaimanapun juga, Handi adalah kartu truf dari Sekte Surga Bersatu dari Consonance Mansion. Handi, murid muda dari United Heavens Sect dari Consonance Mansion, tidak terkenal di masa lalu. Namun, penampilannya selama pesta 7 rumah jauh melampaui mereka yang terkenal di rumah konsonan. Pada saat yang sama, Wan Qi Hong, yang berdiri bersama orang-orang dari klan Wan Qi, menyeringai. Duan Lingtian benar-benar keras kepala. Dia tidak akan kehilangan pertarungan dalam keadaan seperti itu. Wan Qi Hong berarti bahwa Duan Lingtian bodoh ketika dia menggunakan kata keras kepala. Jelas, beberapa peserta terakhir telah kehilangan untuk menghemat kekuatan mereka sehingga mereka akan berada dalam kondisi puncak untuk pertarungan selanjutnya. Namun, Duan Lingtian melakukan yang sebaliknya. Dia bertanya-tanya apakah Duan Lingtian mencoba pamer. Wan Qi Hong berkata dengan dingin kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, Duan Lingtian, aku harap kamu tidak kalah terlalu menyedihkan. Kalau tidak, saya tidak akan merasakan pencapaian apapun ketika saya mengalahkan Anda jika Anda terluka parah. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan pesan Wan Qi Hong. Dia melirik Wan Qi Hong dan melihat Wan Qi Hong menatapnya dengan jijik. Pada akhirnya, dia hanya berkata, saya harap Anda masih memiliki keberanian untuk menantang saya setelah pertarungan ini. Duan Lingtian tidak lagi memperhatikan Wan Qi Hong. Bagaimana bisa burung penyanyi kecil memahami ambisi angsa? Saat ini, astaga, Handi, peserta pertama, terbang ke medan perang pada saat ini. Dia adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah putih salju. Meski penampilannya biasa saja, sikapnya luar biasa. Dia mengenakan senyum abadi di wajahnya seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh segala sesuatu di sekitarnya. Setelah dia mendarat, dia menangkupkan tinjunya di Duan Lingtian dan berkata dengan sopan, Saudara Duan, saya sudah lama mendengar tentang Anda dan selalu ingin berdebat dengan Anda. Aku tidak menyangka bisa melakukannya selama pesta 7 rumah.
Duan Lingtian menjawab dengan sedikit senyum, Saudara Han, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Anda telah menjaga profil rendah selama ribuan tahun. Namun, begitu Anda bergerak, Anda melayang ke langit seperti naga dari 9 surga. Semua orang dapat membantu tetapi memandang Anda. Saudara Duan, Anda terlalu memuji saya, kata Han sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saya hidup dalam pengasingan dan sangat sedikit yang tahu tentang keberadaan saya. Semuanya hanya rumor, jangan dianggap serius. Sementara Duan Lingtian dan Han mengobrol dengan gembira, yang lain memperhatikan mereka dengan amat. Bagi mereka, pertarungan yang akan segera dimulai tidak diragukan lagi yang paling seru sejak pesta 7 rumah dimulai. Mereka tidak menyangka bisa menyaksikan pertarungan yang begitu seru begitu cepat berkat Duan Lingtian. Mereka semua memandang Duan Lingtian dan Han dengan antisipasi, bertanya-tanya mana di antara keduanya yang lebih kuat. Salah satunya adalah keajaiban luar biasa yang baru-baru ini menjadi terkenal di Eastern Ridge Mansion. Dia masih muda tapi kuat, dan dia bahkan mengalahkan Wan Qihong, yang dulunya adalah yang terkuat di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion. Orang lain adalah kartu truf tersembunyi dari Sekte Surga Bersatu di Consonance Mansion. Dia relatif tidak dikenal di masa lalu, tetapi begitu dia muncul di pesta 7 rumah, dia melampaui semua keajaiban muda yang terkenal di rumah konsonan. Tidak diragukan lagi bahwa keduanya adalah salah satu peserta teratas dari Seven Mansions Feast kali ini. Keduanya memiliki peluang untuk menempati peringkat 3 besar. Aku tidak tahu mengapa Duan Lingtian tidak kalah dalam pertarungan, tapi ini bagus untuk kita. Kita akan menyaksikan pertarungan seru. Betul sekali, kami akhirnya bisa menyaksikan pertarungan antara peserta teratas. Kita bahkan mungkin belajar sesuatu darinya. Duan Lingtian memahami hukum ruang, dan Han memahami hukum kehancuran, yang merupakan hukum ofensif yang terkenal. Pertarungan mereka pasti akan sengit. Sementara semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, Han menyarankan sesuatu kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana menurutmu? Ini akan baik untuk kita berdua. Dengan begitu, kita tidak perlu menggunakan begitu banyak energi, dan performa kita nanti tidak akan terpengaruh. Duan Lingtian menjawab, selama Anda bisa meyakinkan Penatua Lin, saya tidak keberatan. Saya tidak berpikir dia akan menolak, kata Handi. Setelah itu, dia melihat Lin Donglai dan mengirim transmisi suara. Setelah mendengar transmisi suara Handi, Lin Donglai tampak tercengang. Kemudian, dia menatap Handi sebelum mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian dan bertanya dengan keras, Duan Lingtian, Handi bilang kamu setuju dengan sarannya. Benarkah itu? Duan Lingtian tersenyum sedikit dan bertanya, saran apa itu, Penatua Lin? Duan Lingtian tidak berpikir Handi akan menipunya, tetapi dia tidak akan secara membabi buta mengatakan ya tanpa yakin. Dia selalu menjaga kewaspadaannya. Dia menyarankan agar saya membentuk formasi isolasi untuk menyembunyikan pertarungan Anda sehingga tidak ada yang bisa melihat Anda berdua. Pada saat itu, yang lebih lemah akan mengaku kalah, kata Lin Donglai. Begitu suara Lin Donglai jatuh, kerumunan menjadi gempar. Bagaimana ini bisa? Tidak, jika mereka melakukan itu, lalu apa gunanya pesta 7 rumah? Tolak mereka, saya setuju. Tolak saran yang tidak masuk akal ini. Banyak orang mulai protes. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa melakukan itu bertentangan dengan tujuan pesta 7 rumah. Apalagi, jika pertarungan itu disembunyikan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di balik layar? Bahkan jika itu tidak mungkin, bagaimana jika para peserta membuat kesepakatan dan salah satu dari mereka mengaku kalah? Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang banyak sudah menekan Lin Donglai. Lin Donglai memandang Handi dan berkata, peserta nomor 1, seperti yang Anda lihat, bukan karena saya tidak setuju, tetapi semua orang tidak setuju. Apalagi mereka ada benarnya, perkelahian tidak akan transparan jika Anda melakukan itu. Ide Anda tidak ada hubungannya dengan penghematan energi. Jika Anda ingin menghemat energi, Anda bisa mengakui kekalahan sekarang atau mengakui kekalahan nanti jika Anda merasa tidak layak melanjutkan pertarungan. Lin Donglai dengan tegas menolak saran Handi karena tekanan. Faktanya, begitu Duan Lingtian mendengar saran Handi, dia sudah tahu itu sangat tidak mungkin. Namun, karena Handi sangat sopan, dia tidak tega menolaknya secara langsung. Karena itu, dia mendorong masalah ini ke Lin Donglai. Selain itu, bahkan jika dia setuju,
mereka masih membutuhkan persetujuan Lin Donglai. Duan Lingtian tidak bisa tidak berpikir bahwa Han Di agak naif. Mungkin, Han Di telah hidup menyendiri dan tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang sehingga dia lebih sederhana dalam berpikir. Ini hanya spekulasi dan pendapatnya. Lagi pula, tidak ada yang diketahui tentang Han Di. Siapa yang tahu jika Han Di benar-benar hidup dalam pengasingan? Hanya karena tidak ada yang pernah mendengar tentang Han Di sebelumnya tidak berarti dia hidup dalam pengasingan. Pada akhirnya, Han Di hanya bisa menyerah pada idenya. Dia juga menyadari pada saat ini bahwa dia terlalu naif. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, "Saya minta maaf, Saudara Duan. Sepertinya aku terlalu terburu-buru." "Bukan apa-apa," kata Duan Lingtian sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia melanjutkan melalui transmisi suara, "Saudara Han, jika Anda ingin menentukan siapa di antara kita yang lebih kuat tanpa mengeluarkan terlalu banyak energi, itu tidak sulit. Kami hanya bisa menampilkan kekuatan kami dengan cepat dan menentukan tingkat kekuatan kami. Siapapun yang merasa rendah diri bisa menyerah begitu saja. Kurasa ini satu-satunya cara sekarang," kata Han Di sambil mengangguk. Ekspresinya secara bertahap berubah serius juga. Pada saat ini, Lin Donglai berkata, "Baiklah, kalian berdua, kamu bisa mulai ketika kamu siap." Pada level mereka, Duan Lingtian dan Han Di telah lama bersiap untuk bergerak. Namun, mereka tidak bergerak sia-sia. Lagi pula, tidak peduli siapa yang mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu, orang lain pasti tidak akan lengah. Senyum di wajah Duan Lingtian memudar serta wajahnya berubah tanpa ekspresi. Dia telah memobilisasi energi surgawinya melalui 99 vena surgawinya dan siap untuk menyerang. Pada saat ini, Han Di berkata melalui transmisi suara, "Kakak Duan, aku akan bergerak sekarang dan menggunakan semua kekuatanku untuk menyerang. Secara alami, saya akan mundur pada saat terakhir. Anda harus bersiap-siap untuk menyerang juga." Petik 2. Bab 4040, Istana Giok luar biasa tersembunyi di awan. Duan Lingtian merasa sedikit tidak berdaya dan geli ketika mendengar peringatan Han Di. Han Di agak muda, tapi dia seperti orang tua yang bertele-tele saat ini. Bagaimanapun, dia merasa bahwa pengaturan ini bermanfaat baginya juga. Dia tidak khawatir Han Di akan menipunya dan memberikan pukulan mematikan. Dia akan mampu menanganinya, dan dia tidak berpikir Han Di akan begitu bodoh untuk melakukan hal seperti itu yang akan merugikan dirinya. Lagi pula, jika Han Di menipunya, pertarungan hanya akan meningkat, dan mereka berisiko terluka. "Baik," Duan Lingtian mengangguk. Duan Lingtian pindah segera setelah Han Di pindah. Badai spasial mengamuk di sekujur tubuhnya segera saat pedang suci yang menonjol muncul di tangannya. Dia mengilhami pedang dengan energi surgawi dan kedalaman dari hukum. Ketika dia mendekati Han Di, dia juga menunjukkan pedang daunnya. Sementara itu, energi darah berputar-putar di sekitar tubuh Han Di. Dia juga telah memobilisasi energi surgawinya, mengeluarkan hukumnya, dan menggunakan artefak sucinya yang menonjol. Duo itu melewati satu sama lain, dan pada saat yang sama, serangan mereka tersapu sebelum menghilang dengan cepat. Tanda seru. Keduanya berdiri saling berhadapan dan saling memandang. Ekspresi Duan Lingtian masih tenang, tetapi senyum pahit samar terlihat di wajah Han Di. Dia berkata, "Saya mengaku kalah." Kata-kata, "saya mengaku kalah," seperti batu yang mengaduk 1000 gelombang saat ini. Semua orang terdiam karena shock. Pada saat yang sama, para pejabat tinggi dari berbagai pasukan memandang Duan Lingtian dengan ekspresi serius di wajah mereka. Serangan duo itu hanya muncul sebentar sehingga mereka harus menonton dengan cermat juga untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jika tidak, mungkin mereka juga tidak akan mengerti mengapa Han Di mengaku kalah. Banyak dari mereka menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini." Kapan Duan Lingtian, Zhen Pingfan terkejut. Ye Chen Feng dan Liu Fenggu agak terkejut juga. Ketiganya memandang Duan Lingtian di kejauhan dan merasa dia benar-benar berbeda dari orang yang mereka kenal. Mereka tidak tahu dia memiliki kekuatan seperti itu. Kaisar Dewa dari berbagai kekuatan menghela nafas. Han Di sebenarnya sangat kuat. Sayang sekali dia bertemu seseorang yang lebih kuat. Sementara itu, para murid muda dan para tetua yang belum menjadi Kaisar Dewa masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa Han Di tiba-tiba mengaku kalah? Serangan mereka bahkan tidak bertabrakan, kan? Namun, keraguan orang-orang ini segera diselesaikan oleh Kaisar Dewa di pasukannya masing-masing.
Baru kemudian mereka mengerti bahwa Han Di dan Duan Lingtian dengan cepat menarik serangan mereka setelah melepaskannya. Setelah merasakan kekuatan serangan Duan Lingtian, Han Di tahu dia bukan tandingan Duan Lingtian sehingga Han Di mengaku kalah. Dengan ini, mereka hanya mengeluarkan sedikit energi yang akan dipulihkan ketika giliran mereka lagi nanti. Han Di berpikir dia lebih lemah dari Duan Lingtian. Penatua, jika mereka benar-benar bertarung, apakah Han Di pasti akan kalah? Tentu saja tidak, tetapi peluangnya untuk kalah sedikit lebih tinggi. Perkelahian tidak dapat diprediksi. Setelah semua, Han Di mungkin bisa membalikkan keadaan karena dia bukan orang lemah dan jarak antara kekuatan mereka tidak terlalu lebar. Lalu, mengapa Han Di mengaku kalah begitu mudah? Han Di tidak ingin membuang terlalu banyak energi. Dia khawatir penampilannya nanti akan terpengaruh. Aku merasa Han Di kurang percaya diri. Saya setuju. Dia mungkin merasa bahwa dia memiliki peluang lebih rendah untuk mengalahkan Duan Lingtian sehingga dia memutuskan untuk menghemat kekuatannya dan mengakui kekalahan. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda setelah mengetahui apa yang terjadi. Beberapa berpikir bahwa Han Di pintar, dan beberapa berpikir Han Di kurang percaya diri untuk melawan Duan Lingtian. Beberapa orang berpikir bahwa jika Han Di cukup berani, dia mungkin belum tentu kalah dari Duan Lingtian dan akan mampu mempertahankan peringkatnya di puncak. Tidak peduli apa pendapat semua orang, hasil pertarungan telah ditentukan, Han Di mengaku kalah, dan Duan Lingtian menang. Duo ini bertukar token, dan Duan Lingtian naik ke tempat pertama. Han Di berkata dengan emosional, "Saudara Duan, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Anda bahkan belum berusia 3000 tahun, tetapi Anda memiliki kekuatan seperti itu. Saya benar-benar tidak sabar untuk melihat seberapa kuat Anda setelah beberapa ribu tahun." Han Di yakin Duan Lingtian akan menjadi sangat kuat setelah beberapa ribu tahun. Di usia yang begitu muda, Duan Lingtian sudah menjadi dewa-dewa perantara. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan Duan Lingtian bahkan melampauinya meskipun dia adalah dewa-dewa tingkat lanjut. "Saudara Han, Anda terlalu memuji saya," kata Duan Lingtian rendah hati sambil tersenyum. Kemudian, dia mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada Han Di sebelum dia meninggalkan medan perang. Ketika Duan Lingtian dan Han Di meninggalkan medan perang, semua orang melihat ke arah Duan Lingtian. Sekarang setelah mereka mengerti apa yang telah terjadi, mereka memandangnya dengan kaget, penuh dengan perasaan yang rumit. Duan Lingtian sangat kuat. Dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai orang terkuat di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion. Sebelumnya, saya hanya berpikir dia mendapatkan gelar itu karena tidak banyak talenta luar biasa di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion. Namun, jelas tidak demikian. Aku benar-benar meremehkannya. Dia baru saja menjadi Lord of Gods perantara belum lama ini, kan? Apakah dia benar-benar menstabilkan basis kultivasinya dalam waktu sesingkat itu? Bagaimana dia melakukannya? Sulit dipercaya. Dia luar biasa. Dia pasti mengalami pertemuan yang kebetulan. Kalau tidak mungkin untuk sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya di ranah dewa-dewa perantara dalam waktu sesingkat itu bahkan jika dia sangat berbakat dan diberi banyak sumber daya. Saya setuju. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Dia bahkan belum berusia 3000 tahun. Sekali lagi, Duan Lingtian menjadi pusat perhatian. Sebelumnya, banyak orang memperhatikannya karena apa yang mereka dengar tentang dia. Namun, sekarang setelah mereka menyaksikan kekuatannya, mereka yakin akan kekuatannya, terutama setelah mendengarkan penjelasan para tetua mereka. Sementara kebanyakan orang memasang berbagai tingkat ekspresi terkejut di wajah mereka, ekspresi Wan Qihong sangat masam setelah dia mendengarkan penjelasan Wan Qi Yuning, penatua kursi emas dari klan Wan Qi. Sial, dia benar-benar menstabilkan basis kultivasinya di ranah Lord of Gods perantara. Wan Qihong yakin akan mengalahkan Duan Lingtian kali ini karena dia telah sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya dengan bantuan klan Wan Qi. Sebelumnya, dia sudah menjadi Lord of Gods tingkat lanjut selama 100 tahun, oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa dia dapat menstabilkan basis kultivasinya dengan sumber daya yang diberikan kepadanya oleh klan Wan Qi. Namun, Duan Lingtian baru saja menerobos dan menjadi Lord of Gods perantara relatif baru-baru ini, tetapi dia telah sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya. Kembali ketika Duan Lingtian mengalahkannya, tak satu pun dari mereka belum sepenuhnya menstabilkan basis kultivasi mereka.
Dia merasa bahwa dia memiliki keuntungan selama pesta 7 rumah karena dia telah sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya dan dia menganggap Duan Lingtian belum melakukannya. Dengan demikian, setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian telah sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya, kepercayaan dirinya runtuh. Saat itu, dia dikalahkan ketika kedua basis kultivasi mereka tidak stabil. Sekarang kedua basis kultivasi mereka stabil, dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Duan Lingtian. Wan Qihong mulai meragukan dirinya sendiri, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Sementara itu, Duan Lingtian sama sekali tidak memperhatikan perubahan ekspresi Wan Qihong. Dia sekarang menjawab pertanyaan Zhen Pingfan yang tak terhitung jumlahnya. Duan Lingtian, kapan Anda benar-benar menstabilkan basis kultivasi Anda? Bagaimana Anda melakukannya begitu cepat? Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama sejak Anda menerobos? Apakah Anda memiliki pertemuan kebetulan rahasia yang tidak saya ketahui? Jangan khawatir, Anda bisa memberitahu saya. Aku tidak akan memberitahu yang lain. Lagi pula, bukannya aku bisa merampokmu dari pertemuan kebetulanmu. Zhen Pingfan memiliki banyak pertanyaan setelah melihat penampilan Duan Lingtian. Dia kaget, heran, dan heran. Dia bahkan merasa malu ketika dia mengingat bagaimana dia mencoba menghibur Duan Lingtian dan mengurangi tekanan di pundak Duan Lingtian dengan memberitahu Duan Lingtian untuk tidak khawatir tentang peringkat di 3 besar. Dengan kekuatan seperti itu, akan sia-sia jika Duan Lingtian tidak menargetkan peringkat 3 besar. Zhen Pingfan berkata dengan percaya diri, saya benar-benar berpikir Anda akan berada di peringkat 3 besar. Anda bahkan mungkin peringkat pertama. Duan Lingtian tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, Penatua Zhen, bukankah kamu menyuruhku untuk tidak merasa tertekan? Anda mengatakan kepada saya bahwa itu baik-baik saja selama saya berada di peringkat 10 besar, kan? Ekspresi Zhen Pingfan membeku sebelum dia dengan tegas menyalahkan Ye Chen-feng. Hei, aku hanya mengikuti kata-kata paman muda Ye. 1. Pada saat ini, tinggi di langit di mana tidak ada yang bisa melihat. Sebuah istana batu giok yang megah melayang di udara dengan kabut berputar-putar di sekitarnya. Kakak, dia sudah sangat kuat. Seorang gadis cantik melihat ke bawah. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia melihat sosok ungu di bawah. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraannya. Seorang wanita tua yang duduk di meja kayu di dekatnya memandang gadis itu dan berkata sambil tersenyum, Gadis, dengan kecepatan kemajuannya, Anda akan dapat segera bertemu dengannya. Seorang wanita muda dan seorang pria parubaya berdiri di belakang wanita tua itu. Mereka menghormati dan mempertahankan postur seorang pelayan.